Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, hari ini kita mau sharing bertiga nih. Sharing pertama minggu lalu katanya videonya kaku, cewek-cewek diem aja, yang cowok gendut banget. Lah kan emang gendut. Digituin gue sakit hati gue. Oh, nggak boleh sakit hati. Gak boleh. Nggak boleh. Kalau sakit hati. Waktu itu dibilang kaku, gue mau stretching dulu. Susah banget. Kalau sakit, kalau Udah. sakit hati tuh nggak bagus nih. Iya. Ya kan? Gak baik ya? Nggak baik. Jadi baiknya gimana? baiknya kalau ada yang menyakiti, ya sudah, biarin aja. Kalau dia menyakiti kita, dia merasa apa ya, bisa lebih gitu kan. Padahal belum tentu dong. Ngerti. Iya, kalau gue nyakitin lu, berarti gue merasa paling bisa gitu. Oh. Misalnya lu gendut, gue nggak gendut gitu. Oh. Lu go gitu kan. Lu betit gitu kan. Nggak boleh, kita nggak boleh merasa paling oke gitu kan. Kan kita diajarin untuk rendah hati. Betul. Karena itu, sebelum kita mulai sharing kita hari ini, Iya. dipersilakan Konik untuk berdoa. Oke, silakan. Yuk. Yo, lagi. Kan udah gak kaku kan, udah stretching gitu. Iya dong. Sudah gak kaku. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bisa sharing hari ini Tuhan. Tuhan kami ingin memberikan sharing kami hari ini. Kami ingin memberikan pengalaman kami Tuhan. Kami ingin berbagian firman Tuhan buat teman-teman yang menonton video ini Tuhan. Tuhan kiranya sharing kami Tuhan dapat bermanfaat, dapat berguna Tuhan bagi siapapun yang menonton video ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, tema kita hari ini adalah generasi milenialnya Tuhan. Di sini Generasi milenialnya Tuhan. Tuhan. Lu generasi milenial bukan? Milenial tuh tahun Nggak berapa tahu, sih ya? Nggak tahu gue makanya. Tahun berapa sih? Kalau sekarang udah Z kan? Udah, iya. Pokoknya Sekarang ya, udah pokoknya alpha malah. Masih Tahun-tahun ini. masih inilah kalau Bukan milenial Z. tuh yang gaul-gaul zaman sekarang yang which is basically actually gitu. Ya. Suli. Ya, iya nggak sih? Nggak tahu juga gue. Oke. Nah, generasi milenialnya Tuhan. Ini kita sebelumnya kita baca dulu nih dari Matius 28 ayat yang ke-19. Coba. Ini kira-kira ada nyambungnya nggak nih sama tema kita, ya kan? Di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba. Oke. Generasi milenialnya Tuhan, generasi maksudnya kayak sekarang tuh kita masih anak muda tuh yang kuat gitu kan, yang apa namanya, semangatnya masih membara gitu. Maksudnya kalau di sini dibilang karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Pergilah, lu tuh disuruh pergi, lu tuh diutus gitu. Males nggak lu? Males. Kenapa Sebenarnya males? Iya, Karena saya mageran. makanya gendut. Iya. Kalau lu gimana? Itu juga sih masalahnya. Dar. Ayo. Ayam. Mungkin karena jadinya sekarang zamannya milenial ini, anak muda lebih berfokus sama nongkrong sih daripada menyebarkan firman Tuhan. Ngeri banget. Padahal Bener nggak nongkrong sih? bisa menyebarkan firman Iya, Tuhan dia juga. kan terkadang Iya. kan orang juga males ngebahas agama daripada tongkrongan. Iya juga. Bener iya. Iya, makanya di sini bisa jadi juga sih, nggak tahu nih ya maksud gue. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tapi kalau misalnya kita di dalam lingkungan kita aja, berarti kita nggak pergi dan nggak keluar dong. Bener. Iya nggak sih? Iya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue, ya kita disuruh pergi. Kalau kita udah ada di tempat yang seharusnya dan di tempat yang seharusnya itu semuanya diutus untuk pergi, ngapain kita tetap di situ gitu? Jadi misalnya kayak nongkrong nih, misalnya kayak nongkrong lu bisa apa ya, kalau nyebarin firman Tuhan tuh kita nggak harus langsung kasih ayat gitu nggak sih kan? Kita nggak harus langsung kita khotbahin dulu nggak, tapi dari Biasanya kalau digituin malah males. malah apaan sih? Makanya kadang gue kalau misalnya sama anak-anak nongkrong, yang penting apa ya, kayak kan kita selalu jadi dibilang tuh gambarannya Tuhan Yesus gitu. Betul. Berarti kita harus jadi cerminannya Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita dimanapun kita berada, orang lihat kita tuh, oh Kristen, gimana? Oh Kristen. Nggak, maksudnya orang Kristen tuh pasti beda gitu, kayak orang kadang kita nggak ngomong pun orang bisa tahu lu Kristen ya. Pernah nggak sih? Iya Ya kan? Iya benar. Lu Kristen ya? Lu Kristen ya? Kenapa sering emang? banget kayak gitu. Ya karena lu suka apa namanya, mengasihi gitu kan, memberi apa gimana gitu, baik aja gitu, mau menolong ya. Lu ngomong dong Nick,
Hey, Tahu lu? tahu Lu dari tadi lu. lu. Masa kita berdua dong soal Iya. Baru Ya pertama gimana kali. tanggapan lu gimana? Lu selama kalau nongkrong gimana? Maksudnya lu berbeda nggak dari yang lain? Sama teman-teman sekalian nih. Kalau berbeda sih ya, soalnya dari pertama nongkrong gue dipanggil Batak kan. Oh, Batak banget. Berarti yang lain bukan Batak gitu. Enggak, karena muka gue tuh potongannya potongan Batak gitu kan. Hmm. Jadi udah ketahuan banget lah Kristennya gitu. Iya. Kalau ngomongin gimana caranya nyebari firman Tuhan ke teman-teman gue, lebih ke ngalir aja sih. Kalau bisa lagi ngobrolin apa, Ngalir tuh pasti ya Kasih tahu. lagi nongkrong nih, Ah. lagi ngobrolin apa gitu, misalnya politik atau apa, pasti balik-baliknya lagi ke agama juga. Emang. Oh iya. Pasti semuanya Kan pasti bakal Mau dari muter-muter apa di situ doang. muter Iya. baliknya ke agama. Kalau terus. iya sih kalau sekarang ya udah lama sih sebenarnya, tapi kayaknya semakin kesini tuh semakin panas, ngomongin apapun tuh berujung-ujungnya ke agama ya. Kenapa ya? Cuman lu kalau ada nih temen-temen lu yang lain kayak beda kepercayaan gitu, suka baper-baperan gitu? Kalau untuk lingkungan gue sih untungnya enggak ya. Enggak ya, bagusnya itu ya, karena kita pun bisa dibilang minoritas juga ya. Benar. Minoritas mungkin kita sering kayak kasarannya kayak dibully gitu kan. Kasarnya dibully, diomongin apa yang bersangkutan dengan agama gitu. Itu lu cepet baper gak sih? Kalau gue sih kadang enggak ya, cuman ya namanya pertemanan gitu kan, suka balas-balasan aja. Tapi itu menurut lu sehat gak sih? Sehat dalam arti? Yang kayak ceng-cengan agama gitu, ceng-cengan gitu. Kalau ceng-cengan kayak jokes lelucon gitu, kalau menurut gue sih gimana ya? Selama misalkan jokes itu di dalam lingkungan itu, di dalam di dalam circle itu, dan semuanya menikmati, semuanya fun, dan semuanya tahu itu jokes, hanya sekedar jokes. Buat gue itu oke-oke aja sih. Seru aja ya. Iya. Ya karena gue juga banyak temen gue kayak, gue tuh minoritas juga, sering ceng-cengan gitu, tapi pun nggak pernah yang sampai baper, dan akhirnya tetap baik-baik aja, satu sama lain juga saling support. Ya gue rasanya bersyukur aja gitu punya teman-teman yang nggak baperan gitu kan. Kalau misalnya baperan sih kayaknya nggak bisa deh gitu. gitu kan. Nggak asik kalau teman bapak. Nggak asik gitu. Cuman balik nih ke tema bahwa generasi milenialnya Tuhan. Kalau generasi milenialnya Tuhan berarti kita nih punya Tuhan gitu kan. Maksudnya kita nih punyanya Tuhan. Gimana di situ kita dilihat sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kira-kira gimana kita untuk bersikap menghadapi yang kayak sekarang-sekarang ini nih, isu-isu agama, isu-isu politik dan semacamnya. Kadang kan orang kalau udah panas, apalagi anak muda tuh darahnya panas gitu kan. Pernah coba nggak lu berdarah terus panas? Kemarin waktu gue Dark banget disuntik, waktu Meleleh, ditarik suntik. meleleh, Oh iya. panas banget emang. Iya deh. Terus Lanjut. kira-kira bagusnya kalau sesuai firman Tuhan ini kan di sini dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau kita suruh baptis, kita yang ngebaptisin apa bagaimana gitu? Coba. Itu juga tuh. Mungkin kalau konteks baptis di situ tuh bukan literally. Kalau gue sih ngebayangin, literally. kalau gue sih ngebayanginnya misalkan memberitakan firman ngebaptis, tuh bukan yang benar-benar ngebaptis yang dicelup gitu. Menurut gue baptis kalau dalam konteks seperti ini, memberitakan Injil adalah mungkin lebih ke arah mendoakan gitu. Saat kita memberitakan Injil, ada orang-orang yang tersentuh hatinya, ada orang-orang yang mulai ingin tahu nih apa sih sebenarnya Tuhan ini, apa sih Kristus ini, apa sih kabar bahagia itu sih. Di situ orang-orang pasti ingin tahu lebih lanjut. Disitulah momen dimana kita mendoakannya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Di situ kita menyebut nama Dia, kita mendoakan Dia supaya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya juga kepada teman-teman kita itu sih. Menarik. Iya, betul. Iya dong. sih. Jadi Bukan mendorong ya? Hah? Oh iya. Menarik. Gak nyambung kan? Baru nyambung loh. Gak nyambung. Masih muda gue. Masih muda. Ya paling hal kecil yang paling mudah untuk kita lakukan sebagai anak muda adalah kalau kita ada di lingkungan kita, di tongkrongan kita kita bisa jadi berbeda dari yang lain. Terus juga kalaupun kayak yang Nicholas tadi bilang,
ya kita bisa mendoakan teman kita, bahkan ya saudara kita juga sih. Kan kadang ada yang kita dalam satu saudara tuh, satu keluarga ada yang belum percaya Tuhan, kayak gitu-gitu kan. Kita doakannya dengan menyebut nama dia. Itu hal yang paling kecil sih mungkin, yang berdoa gitu. Berdoa untuk dia biar bisa terus mengenal gitu. Lebih penasaran lagi dan mengenal lagi gitu kan. Bener, ya. Ya. Mending dia sudah keluar. dia gak ada gunanya. Dari tadi tuh gini dong. Kita harus tahu dong dari perspektifnya nih Niko tuh bagaimana. Yang lebih milenial lagi. Yang lebih milenial banget. muda Kan lagi. anaknya anak tongkrongan banget nih. Iya. Tapi sekarang lagi nggak bisa nongkrong kan. Nggak bisa. Ya kita berdoa juga sih, kayaknya sebentar lagi nih udah bisa deh kita ke gereja. Dengar-dengar bulan Juli. Bulan Juli ya katanya. Bulan Juli ya. New normal ya. New normal. Itu gue belum tahu tuh new normal kayak apa. Apa yang disebut new normal gue belum tahu tuh. Belum tahu. Belum tahu. Ya kalau gue sih yang penting normal aja, biasa aja. Paling bedanya cuman apa? itu nggak menjelaskan apa sih. Ini gue jelasin. Apa tuh? Kalau normal ya udah biasa aja, bisa gini gitu kan, deket. Kalau new normal kan ya gara-gara ada pandemi ini, karena baru kita nggak boleh deket-deket gitu. Terus gimana kalau salaman ke gereja? Gue tau gimana. Lewat WA. Wakan. Gini dong, salim. Kan Kristen. Ini kayak Itu dong. Apa? Ultraman. Oh iya, Ultraman. Udah deh. Jadi gitu ya guys. Balik lagi. Sorry nih kalau misalnya jokesnya nggak nyampe gitu ya. Iya. Yang penting mah kita santai aja Iya. di sini. Mungkin kalian juga punya jokes sendiri. Tapi percayalah jokes kita. Kenapa lucu. nih ada yang angkat tangan nih? Hah? Oh nggak Apa? nyampe. Oh nggak nyampe, pendek sih lu, semuanya lu pendek lu. Ya. Jadi ingat guys, menjadi generasi milenialnya Tuhan tuh susah-susah gampang, tapi ya lakukan aja seperti yang dikatakan di sini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Gimana caranya? Kita bisa mendoakan teman-teman sekitar kita, bisa mendoakan saudara-saudara kita, biar ya itu tadi kita bisa apa ya istilahnya, menginjil tuh, memberkati. ya memberkati. Ya kenapa tuh Bang? Hah? Baterai. Bukan. Oh iya, matiin aja dulu. Baterai yang ini bener. Iya benar. Kenapa lo ngambil mic yang gitu? Lo kan tahu tadi ini mati. Iya, ya udah. Bisa nggak ngomongnya ntar aja? Ya begitulah. Ya begitu. Tadi gua ngomong sampai mana? Ya pokoknya itulah, jadi generasi milenial itu harus kreatif, ya kan? Kreatif gimana caranya kita bisa mendekati teman kita, mendekati dalam arti maksudnya kita bisa mengenalkan Tuhan di dalam kehidupannya dia dari perilaku kita juga gitu. Oke? Lu pada nyampe nggak lu? Nyampe gue. Nyampe. Nyampe Gua paham. lu? Coba jelasin. Dia nggak paham gitu. Tadi diem doang. Paham. Gimana coba kalau paham? Jadi kalau misalnya kalian mau nyampein firman Tuhan, gimana, kan kalian yang berteman gitu sama teman kalian, pasti kalian tahu juga lah cara nge-treat mereka gimana caranya. Akhirnya Tongkrongan banget. Gila nge-treat. Karena anak zaman sekarang kalau lu nggak bisa merangkul dia nggak bakal respect sama lu juga. Lu mau ngomong apa juga nggak bakal mau didengerin. Iya, bener sih. Jadi harus dengan pendekatan. Itu kenapa itu? Sekut katanya. Ini kenapa nih 3 wanita di belakang? Itu sih, dan menurut gue setiap zaman, setiap masanya pasti punya cara dan perspektif beda-beda sih kalau buat cara melayani Tuhan, gitu aja sih. Iya. Yang penting tetap berusaha, tetap semangat. Jangan lupa untuk bangun pagi gimana? Jadi begitu ya. Apa ini? Teman-teman pergi, jadikan semua bangsa muridku. Nggak literally lu harus pergi jauh banget, tapi yang deket-deket aja teman-teman. Ya lu, kalau yang saudara dekat aja lu. belum kerangkul, ngapain yang jauh-jauh? Nah, skills. Aduh. Jadi begitu untuk sharing hari ini, semoga kalian semuanya dapat apa yang kita omongin hari ini dan bisa memberkati kalian semua. Amin. Untuk sharing-sharing selanjutnya, kalau mungkin kalian ada cerita nih, kalian mau ngobrol sama kita juga, ada kolom
komentar di bawah, tulis aja cerita comment kalian. section gue mau Kali aja bahasa Inggris. ada keluhan-keluhannya. Ada comment section di bawah, kalian bisa ketik di situ, bisa ngobrol juga ntar sama kita lihat, mungkin kita bisa tanggepin juga. So gitu, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Share juga video kita ini kalau memang memberkati kalian semua, biar kalian juga bisa memberkati yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau mau kalian harus subscribe sih. Subscribe terus nyalain loncengnya. Betul. Jangan lupa nyalain loncengnya juga. Biar kalau ada video terbaru bisa kalian langsung tahu gitu, langsung muncul notifnya. Oke. Pokoknya kalian bisa reach out kita di mana-mana kok, di Instagram lah yang paling mudah, atau di YouTube ini juga bisa. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Tetap semangat, terus berdoa. Apalagi? Terus baca firman, jaga kebersihan, jangan lupa makan, jangan lupa tidur. Itulah semuanya. Oke, kita Grace Generation signing out. Grace Generation, Saved by Grace. God bless. bye.